Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mocipin Movie. Tempatnya alur cerita film yang seru-seru dan anti boring dong pastinya. Dan tentu sangat cocok banget untuk menemani waktu bersantaimu di rumah. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film tentang perjuangan seorang gadis muda yang berusaha bertahan hidup dari seorang psikopat yang sedang meneror kotanya. Apakah dia berhasil selamat? Yuk kita mulai filmnya. Film ini bermula dari teror telepon tanpa suara yang terjadi berulang kali kepada seorang wanita, dan hal itu berujung pada pembunuhan kepada wanita tersebut dan beserta seisi rumah yang menjadi incaran sang pembunuh. Scene pun berpindah pada suasana di sebuah sekolah. Terlihat seorang remaja wanita yang sedang berlari. Dia bernama Jill Johnson. Jill saat itu merupakan salah satu atlet pelari cepat wanita di sekolahnya, dan karena sering berlatih, kemampuannya pun semakin meningkat. Jill juga mempunyai dua sahabat yang begitu dekat dengannya, yaitu Tiffany dan Scarlett. Tapi saat itu, Jill sedang tidak baik-baik saja dengan sahabatnya yang bernama Tiffany. Scarlett mengajaknya untuk datang ke pesta api unggun di sekolah, tapi Jill menolak karena dia harus menjadi babysitter untuk malam itu. Sore harinya, sang ayah mengantarkan Jill ke rumah keluarga yang ingin memakai jasa babysitternya, dan ternyata lokasinya sangat jauh berada di tengah gunung. Ketika sampai, Jill dan ayahnya begitu terpesona dengan keindahan rumah tersebut, yang ternyata berada di pinggir sebuah danau yang sangat indah. Rumah itu sangat luas dan tentu saja sangat indah dan juga sangat modern. Jill pun menemui pemilik rumah yang bernama Nyonya Mandrakis. Setelah memberikan tour house singkat, mereka pun pamit untuk pergi dan menitipkan anak-anak mereka yang sedang tertidur kepada Jill. Di rumah indah tersebut, Jill hanya ditemani oleh seorang pembantu bernama Rosa. Meski begitu, mereka berdua jarang bertemu karena ukuran rumah yang sangat besar. Selang beberapa menit berada di sana, Jill mendapatkan telepon tanpa suara. Dan hal itu terjadi berulang kali hingga membuatnya resah dan merasa tidak nyaman. Saat sedang berjaga itu, tiba-tiba Jill didatangi oleh temannya yang bernama Tiffany. Tiffany ingin mengajaknya untuk pergi ke pesta api unggun di sekolahnya sambil meminta maaf kepada Jill. Tiffany berusaha memperbaiki hubungannya dengan Jill, tapi Jill menolak untuk ikut karena harus bekerja. Setelah berbaikan dengan Tiffany, dia pun segera pamit pergi dan menuju ke parkiran mobil. Hal aneh pun mulai terjadi kepada Tiffany yang berjalan seorang diri. Dia seperti tengah diintai, dan benar saja, sebuah bayangan mulai muncul dan langsung menyerangnya. Sementara di tempat Jill berada, kejadian aneh terus muncul di rumah tersebut. Jill bertanya kepada pacarnya yang bernama Bobby, apakah dia yang terus menelpon ke rumah itu. Karena sinyal yang buruk, telepon pun terputus, dan Jill pun tidak mendapatkan jawaban apapun. Telepon kembali berdering. Dengan cepat, Jill mengambil ponsel di area dapur dan terdapat nama Tiffany di layar HP itu. Tapi setelah Jill mengangkat teleponnya, yang menjawab adalah seorang laki-laki bersuara berat. Jill mulai ketakutan dan mulai menelpon polisi untuk melaporkan ada telepon aneh dari seorang pria. Tapi Jill kembali merasa tenang saat melihat mobil Rosa, sang pembantu rumah tangga, masih terparkir di halaman rumah itu. Jill berusaha mencari dan menelpon Rosa, tapi dia hanya menemukan HP milik Rosa yang berada di ruang laundry, dan Rosa tidak ditemukan dimanapun. Telepon kembali berdering, dan ketika diangkat, suara laki-laki kembali terdengar sambil berkata, "Apakah kamu sudah mengecek anak-anak?" Jill yang sangat kaget segera melihat ke arah kamar anak-anak yang sedang dia jaga, dan ternyata anak-anak sedang tertidur di kamar masing-masing dengan sangat lelap. Tidak lama telepon kembali berdering, dan suara di telepon berkata, "Bagaimana kabar anak-anak itu?" Seketika saat itu juga Jill menyadari bahwa ada yang sedang mengawasi gerak-geriknya di sekitar rumah itu. Dia segera menutup semua tirai di jendela untuk menghalangi pandangan dari luar. Jill kembali menelpon polisi dan menceritakan semuanya dengan panik dan ketakutan.
Polisi mencoba menenangkannya dan menyarankan ketika telepon aneh masuk, polisi bisa melacak posisi penelpon dengan GPS setelah telepon berlangsung selama 60 detik. Dan akhirnya, Jill berhasil tersambung dengan penelpon asing itu selama 105 detik. Jill berharap polisi bisa melacak posisi penelpon aneh ini. Ponsel kembali berdering, dan ternyata dari seorang polisi yang mengatakan bahwa lokasi penelpon aneh tepat berada di dalam rumah. Karena kaget, ponsel yang sedang Jill pegang langsung terjatuh. Lalu tiba-tiba listrik di dalam rumah menjadi padam, dan saat itu juga Jill menemukan Tiffany yang sudah tergeletak di lantai dalam keadaan meninggal. Jill yang sangat ketakutan segera menuju ke kamar anak-anak dan berusaha membawa mereka keluar. Saat masuk ke kamar, di sanalah dia bertemu dengan penelpon asing yang rupanya bersembunyi di plafon kamar anak-anak. Jill melarikan diri bersama anak-anak melalui jendela yang mengarah ke kandang ikan dan burung. Karena kandang itu sangat luas, Jill dan anak-anak bisa bersembunyi. Dan saat bersembunyi itulah, Jill menemukan mayat Rosa yang rupanya telah tenggelam di dalam dasar kolam ikan. Jill menjadi semakin ketakutan. Jill berhasil keluar dari kandang meski Jill hampir saja tertangkap. Beruntungnya, Jill berhasil mengunci pria asing itu di dalam kandang. Jill masih harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anak asuhnya. Dia masih mencari anak-anak yang ketakutan itu karena mereka ternyata masih bersembunyi di dalam rumah. Tidak lama kemudian, Jill melihat kaca kandang yang telah pecah. Tanda penjahat itu telah berhasil keluar dan juga entah bersembunyi di mana. Jill pun menemukan anak-anak ini dan berhasil membuka pintu untuk mengeluarkan mereka dari dalam rumah. Saat dia hendak keluar, si penjahat ternyata sudah menunggunya di dekat pintu dan menariknya ke dalam rumah lalu mengunci pintu. Jill berusaha melawan penjahat ini yang terus berusaha mencekiknya. Saat terdesak itulah, Jill mengambil besi tajam lalu menusukkannya ke kaki penjahat itu. Dan dia pun berhasil keluar dari dalam rumah dengan selamat, karena polisi tiba tepat waktu dan meringkus si penjahat. Nah, gimana filmnya? Seru banget kan teman-teman? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bertanggung jawab penuh dalam tugas yang sedang kita kerjakan, dan jangan menyerah untuk mempertahankan diri ketika ada hal buruk yang sedang terjadi. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa untuk terus nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi jika aku upload film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.